Pak Damian. Malam, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Juga mohon maaf kalau misalnya wawancara ini dilakukan dengan cara yang tidak nyaman lah. Dapat dimaklumi, Pak. Dapat dimaklumi. Ya. Dapat dimaklumi. Ya, terima kasih. Terima kasih, Alhamdulillah. Pak. Nah, jadi saya ini sangat tertarik dengan kasus penggusuran di Batam ini, khususnya menyangkut Kampung Tembesi, lebih khusus lagi yang menyangkut penggusuran Surau Baitul Ibadah. Nah, kebetulan Bapak juga warga di sana. Bapak tinggal di sana sejak kapan, Pak? Mulai tahun 2000 saya sudah berada di sana. Tapi tepatnya terus bersara di sana itu dari mulai 2011 sampai sekarang. Ya. Oke, mungkin Bapak bisa cerita mewakili tentang Kampung Besiru, Pak. Kenapa saya bertanya begitu? Karena kalau melihat di websitenya BP Batam, seolah-olah disebutkan di sana bahwa sebelum adanya BP Batam ini, Pulau Batam itu kosong, tidak berpenghuni, begitu, Pak. Ya. Nah, mungkin Bapak. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak Maman. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk bisa berkomunikasi pada malam hari ini. Dan kapasitas saya selaku warga masyarakat Tembesi Tower dan sekaligus jamaah Surau Baitul Ibadah Batam ingin menyampaikan dan menjawab pertanyaan Bapak dengan apa yang saya ketahui dan sesungguhnya apa yang saya rasakan, begitu. Nah, yang pertama, saya mewakili masyarakat menyampaikan keprihatinan yang begitu besar atas yang saya sebut dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Tembesi Tower, gitu. Kenapa? Karena masyarakat di Tembesi Tower itu sungguh masyarakat yang patuh, taat hukum, dan mengutamakan musyawarah mufakat dan mengambil sebuah sikap dan tindakan. Nah, sikap sabar, sikap kepatuhan, sikap memperhatikan arahan pemerintah justru berefek kepada tergusurnya masyarakat dari tempat di mana mereka telah membangun fasilitas dan berkehidupan dengan harmonis selama puluhan tahun berada di Tembesi Tower, begitu. Nah, mengapa masyarakat yang di Tembesi Tower itu saya acungkan kebaikan bagi mereka? Karena keharmonisan yang telah terbangun dari masyarakat dengan berbagai kultur, suku, bangsa, gitu ya. Di samping itu juga terasa benar sikap kepedulian sesama dengan masyarakat di sana. Mungkin ini juga dikaitkan dengan 100% masyarakat di sana beragama Islam, Pak Maman. Ya, jadi sikap toleransi dan kegiatan agamis itu terasa betul di Tembesi Tower tersebut, begitu. Nah, masyarakat di sini betul-betul merasa kehilangan, merasa tidak diperhatikan, dalam tanda petik itu terzalimi lah dengan arogansi yang ditunjukkan oleh pemerintah kepada mereka, begitu. Kenapa? Karena kami meyakini dari apa yang kami ketahui bahwa status kami yang di sana itu yang disebut sebagai ruli itu sepertinya tidak benar menurut pemahaman masyarakat, gitu. Karena kami memiliki SK Kampung Tua, kami memiliki izin prinsip, kami juga telah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa fasilitas PLN, ATB, dan kami juga taat sekali membayar pajak bumi dan bangunan, gitu, serta fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh dana pemerintah juga. Karena itu kami meyakini Tembesi Tower itu adalah perkampungan yang legal, gitu. Hanya proses legalitasnya ini yang terhambat, dan proses penghambatan ini inilah yang terus menjadi polemik di masyarakat, begitu. Nah, selanjutnya
berkenaan dengan apa yang kami rasakan sebagai jamaah dari Surau Baitul Ibadah Batam, ini juga suatu hal yang menurut kami sedikit membuat perasaan kami itu teriris begitu. Kenapa? Karena adanya pembatasan bahkan pelarangan kami untuk melaksanakan ibadah sebelum kesepakatan dapat dicapai begitu. Dan apalagi kami meyakini bahwa segala sesuatu itu seharusnya diawali dari sebuah putusan pengadilan untuk mengeksekusi sesuatu. Sebelum putusan pengadilan itu ada, menurut kami pantas untuk melakukan hal yang kami menjadi hak kami begitu. Namun pemahaman kami ini ternyata keliru dengan apa yang terjadi atau yang dilakukan pada kami. Itulah yang membuat hati ini teriris begitu. Sehingga ada semacam kesedihan yang begitu kami rasakan karena kami tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya. Yang kami yakini itu bukanlah mengganggu kegiatan yang sedang dilakukan oleh pihak yang membangun di sana begitu. Nah, kira-kira perasaan inilah yang ingin saya curahkan pada kesempatan ini. Sementara kami juga telah bisa mencoba untuk bersabar dari berbagai kondisi negatif yang kami rasakan berupa banjir, kemudian adanya informasi-informasi yang membuat kami resah, masyarakat gelisah, dan hal-hal yang tidak enak lah kami rasakan hampir 2 tahun berada di tahun-tahun terakhir di Tembesi Tower tersebut, Pak Maman. Saya pikir itu yang kami rasakan, Pak Maman. Sebentar, Pak, saya agak mundur. Ya. Ini Bapak menyebut Tembesi Tower. Ya. Itu kenapa disebut Tembesi Tower, Pak? Ya, karena di sana ada tower gitu. Karena ada tower, maka biasa di Batam karena ada sesuatu yang menjadi ciri khas, maka disebutlah sesuatu yang ciri khas itu sebagai tempat penamaan satu daerah itu begitu. Karena ada tower di sana, maka disebutlah Tembesi Tower gitu, Pak Maman. Itu tower apa, Pak? Tower Indosat, Pak Maman. Oh, artinya tower salah satu provider ini. Iya, benar. Provider Indosat. Iya. Provider ya. Iya. Dengan kata lain, artinya apa? Bahwa kampung ini bukan wilayah liar. Iya. Antara lain dibuktikan dengan adanya fasilitas tower itu. Fasilitas yang ada di sana. Iya, benar. Bahkan saya dengar pemerintah setempat juga sudah membangun sarana-sarana lain. Benar. Ya, seperti fasilitas umum, ada posyandu, ada musola, ada masjid, ada pesantren, ada taman pendidikan Al-Quran, dan fasilitas umum masyarakat lainnya. Termasuk jalan perkampungan yang dibangun dari APBD yang sudah sampai ke sana, Pak. Nah, itu makanya dengan kata lain sebetulnya ini membantah bahwa itu bukan perkampungan liar gitu loh kan, gitu loh. Ya, itulah pemahaman kami demikian. Tapi yang disampaikan kepada kami dalam bahasa pejabat, dalam bahasa oknum, yaitu kami sebut juga kampung liar gitu. Jadi tidak sesuai dengan pemahaman kami. Seperti itulah kira-kira. Bahkan mungkin warga di sana juga sudah melakukan kewajiban sebagai warga negara ya. Pasti. Dalam hal ini misalnya membayar PBB. Betul. Atau Betul. Ini yang lain. Iya, benar sekali. Dan kondisi yang selalu memprihatinkan kami di sana itu, kami selalu mencari jalan keluar dengan terus saja menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah dari mulai perangkat yang terdekat yaitu kelurahan, kecamatan begitu, sampai kepada kami bawa ini kepada instansi dan badan yang ada di Kota Batam yang ini menjadi bagian tempat pengaduan masyarakat begitu ya, Pak Maman. Dan kami juga selalu membangun komunikasi dengan DPR untuk dilakukan komunikasi aktif seperti dengan diadakannya RDPU. Dan dari RDPU tersebut kami memahami bahwa kondisi kami itu kondisi yang legal, kondisi yang benar. Makanya kami terus menyuarakan kebenaran
dan kami tidak melakukan tindakan anarkis, tidak juga melakukan tindakan yang membuat orang terganggu, perusahaan terganggu gitu. Namun kita telah melakukan langkah-langkah yang kami anggap benar sesuai dengan aturan pemerintah dan hukum. Namun kenyataannya inilah yang dirasakan oleh masyarakat begitu. Jadi kemana lagi kami harus mengadu gitu? Kalau kami tidak menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi untuk mencapai keadilan dan kebenaran, kami harus mengadu kepada siapa begitu Pak Maman? Karena kami meyakini kami ini benar dan melakukan jalan yang benar untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Sampai saat ini kami terus berjuang untuk itu Pak Maman. Ya mudah-mudahan nih Pak. Ya termasuk juga usaha yang saya lakukan mudah-mudahan bisa membantu gitu loh. Insya Allah. Ya, untuk paling menyuarakan kepada masyarakat yang lebih luas gitu tentang masalah ini. Insya Allah, insya Allah. Sejauh yang saya tangkap itu tadi persepsi masyarakat, terutama di luar Batam yang menganggap bapak-bapak ini penduduk liar gitu loh. Itu kan yang terkesan selama ini. Gitu. Ya, benar. Ada yang mau Bapak tambahkan Pak mungkin? Pada kesempatan ini selaku perwakilan masyarakat ya, kami terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah hukum. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, juga bukan untuk mencari popularitas. Tujuannya untuk menegakkan kebenaran dan menggapai keadilan. Dan ini merupakan bagian yang diperintahkan oleh agama begitu. Karena itu maka proses hukum ini hendaknya dapat disuarakan oleh semua pihak, bahwa masyarakat yang Tembesi Tower itu bukan untuk mencari keuntungan dari perjuangan ini, tapi hanya ingin mendapatkan keadilan dan melaksanakan sebuah perintah Tuhan, yaitu menegakkan kebenaran. Saya pikir mohon bantuan dari semua pihak untuk memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat ini, karena kami adalah masyarakat yang taat hukum dan tunduk pada pemerintah. Seperti itu yang ingin saya sampaikan Pak Maman. Terima kasih. Sama saya mudah-mudahan siapapun terutama pihak-pihap terkait bisa mendengar keluhan dan himbauan Bapak ini. Insya Allah. Karena ya, terima kasih. Toh apa seperti yang saya dengar, pernah saya lihat, ya memang warga Tembesi sendiri ya tidak neko-neko lah kata orang Jawa itu ya. Benar. Ya. Oke, saya kira mungkin cukup sekian mungkin Pak. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Siap. Dengan kalau ada pembicaraan atau perkembangan yang lain. Untuk kali ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih Pak Maman. Terima kasih banyak. Ya, saya yang terima kasih Pak. Ini semoga perjuangan bapak-bapak bisa membuahkan hasil yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.